Hai teman-teman, perkenalkan saya Felix. Saya sebagai penyaji pertama pada kelompok kami ini. Jadi di sini kami akan membahas materi pada bab 6 yaitu pola-pola hereditas. Jadi, pembahasan utama saya di sini itu tentang tautan gen. Dan sebelum saya menjelaskan tentang tautan gen ini, saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan pola-pola hereditas sesuai dengan judul pembahasan pada kelompok 6. Nah, jadi yang dimaksud dengan pola-pola hereditas ini, jika kita bahas satu persatu, mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan yang dimaksud pola, yaitu dimana pola ini adalah cara-cara atau prinsip-prinsip yang digunakan untuk melakukan atau menjelaskan sesuatu. Sementara dengan hereditas sendiri, yaitu proses pewarisan sifat-sifat tertentu dari orang tua ke anak-anak mereka melalui gen-gen yang terkandung dalam DNA. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pola-pola hereditas ini merupakan cara-cara atau prinsip-prinsip untuk menjelaskan bagaimana sifat-sifat tertentu diwariskan dari orang tua ke anak-anak mereka melalui gen-gen yang terkandung dalam DNA. Jadi teman-teman, hereditas ini merupakan konsep dasar biologi yang menjelaskan bagaimana sifat-sifat tertentu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, jadi itulah penjelasan apa yang dimaksud dengan pola-pola hereditas. Sekarang kita lanjut pada materi utama saya, yaitu tautan gen. Jadi, tautan gen ini adalah fenomena di mana gen-gen yang terletak pada kromosom yang sama cenderung diwariskan bersama-sama dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini dikarenakan gen-gen yang terletak pada kromosom yang sama tidak dapat dipisahkan secara bebas selama proses meiosis. Tautan gen juga mempengaruhi pola-pola hereditas dengan cara-cara berikut. Pertama, mengurangi variasi, yaitu di mana tautan gen dapat mengurangi variasi genetik karena gen-gen yang terkait cenderung diwariskan bersama-sama. Kedua, meningkatkan kemungkinan, yaitu di mana tautan gen dapat meningkatkan kemungkinan bahwa gen-gen yang terkait akan diwariskan secara bersama-sama. Dan yang terakhir, mempengaruhi rasio fenotip, yaitu di mana tautan gen dapat mempengaruhi rasio fenotip yang dihasilkan dari persilangan genetik. Nah, sekian saja penjelasan dari materi saya. Sekarang mari kita dengarkan penjelasan dari penyaji berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pindah silang. Pindah silang adalah pertukaran kromatin homolog berpasangan. Pindah silang bertujuan untuk meningkatkan variasi genetik dalam populasi dan ketahanan terhadap lingkungan. Silang menghasilkan dua kromosom homolog berpasangan dan kemudian memisah materi genetik yang berbeda. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh penyaji pertama untuk menjelaskan materi yang berjudul tautan seks. Sebelum saya membahas lebih lanjut, kita tahu arti dari tautan seks. Arti dari tautan seks ini, teman-teman, menjelaskan bagaimana gen-gen tersebut terkait dengan kromosom seks X dan Y yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Sekarang kita membahas pada pembahasan yang berjudul determinasi seks dan penentuan jenis kelamin. Penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup akan dibedakan menjadi jenis, yaitu jantan dan betina. Pada tubuh makhluk hidup akan memiliki perbedaan yang memiliki kelamin jantan dan kelamin betina, yang memiliki faktor penyebab, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Pada faktor genetik itu disebabkan yang terletak pada kromosom atau komposisi yang mengandung bahan kimia, sedangkan faktor lingkungan yang terletak dengan kromosom fisiologis. Sekarang kita masuk pada pembahasan tipe jenis kelamin. Tipe jenis kelamin ini ada beberapa contoh. Yang pertama, lalat. Pada lalat memiliki 8 kromosom, 6 buah atau 3 pasang kromosom yang disebut autosom, 2 buah atau 1 pasang kromosom yang disebut genosom. Pada lalat betina menghasilkan beberapa 6 buah atau 3 pasang kromosom yang sama, sedangkan pada lalat jantan menghasilkan 6 buah atau 3 pasang kromosom yang berbeda. Pada lalat betina menghasilkan 1 gamet, sedangkan pada lalat jantan menghasilkan 2 gamet. Kita membahas contoh yang kedua, yaitu manusia. Manusia ini memiliki kromosom yang dibedakan menjadi 2, yaitu kromosom tubuh yang disebut autosom, kromosom
kelamin yang disebut dengan genosom. Pada manusia mengandung kromosom 46 terdiri atas 44 atau 22 pasang kromosom yang disebut autosom dan 2 buah yang disebut dengan genosom. Manusia ini memiliki karakteristik seperti warna rambut dan bahkan kecenderungan penyakit yang dapat diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Sekarang masuk pada pembahasan yang berjudul tautan seks pada organisme. Setiap organisme pada kromosom dibedakan menjadi 2, kromosom tubuh yang disebut dengan autosom dan kromosom kelamin yang disebut dengan genosom. Artinya pola-pola pewariskan sifat dari induknya yang dapat diturunkan dari anak-anaknya yang ditentukan oleh autosom yang memiliki perbedaan yaitu warna mata, warna rambut, dan bahkan kecenderungan penyakit yang dapat diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Tautan seks pada organisme pada manusia akan dibagi menjadi 2 berdasarkan gen-gen tertau X. Yang pertama, buta warna. Buta warna ini memiliki 2 bagian atau 2 macam yaitu warna total dan warna hijau. Yang kedua yaitu hemofilia. Suatu penyakit hemofilia akan menurun. Hal itu dapat terjadi akibat darah yang sukar membeku. Sekian itu saja pemaparan atau penjelasan dari penyaji pertama. Saya sapa kita Yahoo. Saya akan melanjutkan materi kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Silvia Gea sebagai penyaji kelima. Untuk itu, saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul yaitu gen letal. Nah, gen letal ini adalah gen yang dapat menyebabkan kematian pada individu jika berada dalam keadaan homozigot. Gen ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu gen letal resesif dan gen letal dominan. Nah, untuk itu kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu gen letal resesif. Gen letal resesif ini menyebabkan kematian jika dalam keadaan homozigot resesif. Contohnya, yang pertama yaitu siklemia. Siklemia ini kelainan menurun pada sel darah merah yang menyebabkan ektoisopsis berbentuk bulan sabit. Yang kedua yaitu ichthyosias congenital, yang artinya kelainan ini hereditas yang menyebabkan kulit kering dan bertanduk. Yang ketiga yaitu klorosis. Klorosis ini kelainan pada tumbuhan yang menyebabkan daun menjadi kuning pucat karena kekurangan klorofil. Baik, kita bahas nomor 2 yaitu gen letal dominan. Nah, gen letal dominan ini menyebabkan kematian jika dalam keadaan homozigot dominan. Contohnya, thalassemia. Thalassemia ini penyakit pada hereditas ayam yang menyebabkan anemia pada hewan. Yang kedua yaitu ayam redet. Kelainan hereditas pada ayam yang menyebabkan pertumbuhan tulang tidak normal. Nah, jadi kita akan menyimpulkan gen letal ini dapat disimpulkan sebagai gen letal dapat mempengaruhi perbandingan genotik keturunan yang dihasilkan sehingga menyimpang dari hukum Mendel. Jadi dalam beberapa kasus gen letal dapat menyebabkan kematian. Nah, pada individu sebelum lahir dan setelah lahir. Baik, sekian dari penjelasan saya. Dilanjutkan oleh penyaji terakhir. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan materi kami yaitu dengan judul gagal pisah atau disebut dengan non-dissociation. Adalah suatu fenomena genetik yang terjadi ketika pasangan kromosom homolog atau kromatik saudara tidak dapat berpisah dengan benar selama proses pemulahan sel. Yang kedua, beberapa faktor penyebab gagal pisah. Yang pertama yaitu kesalahan dalam proses meiosis. Setelah meiosis, pasangan kromosom homolog harus berpisah dengan benar untuk menghasilkan gamet dengan jumlah kromosom yang tepat. Yang kedua yaitu mutasi genetik, dan yang ketiga faktor lingkungan. Seterusnya, yang ketiga, beberapa contoh kondisi yang dapat disebabkan oleh gagal pisah adalah 1. Sindrom Down. Kondisi ini disebabkan oleh trisom kromosom yang kedua. Kondisi ini disebabkan oleh monosomi kromosom. Baik, itu saja hasil dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Yahoo.
bab 5 tentang pola-pola hereditas. Di sini akan membahas bagaimana hukum Mendel dan penyimpangan hukum Mendel. George Johann Mendel adalah bapak genetika karena jasanya dalam ilmu pengetahuan tentang pewarisan sifat. Ilmu tersebut dinamakan genetika. Mendel melakukan penelitian genetika melalui perkawinan silang pada tanaman ercis. Tanaman ercis dipilih dalam percobaan karena berumur pendek, mudah tumbuh, berketurunan banyak, berbunga sempurna, dan masih banyak lagi sifat-sifat yang sangat mencolok. Hukum pewarisan sifat ada dua, ada hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel. Hukum 1 Mendel ini berkaitan dengan persilangan monohibrid atau persilangan dengan satu sifat beda. Pada hukum 1 Mendel, Mendel melakukan persilangan tanaman kacang ercis berbiji bulat dengan tanaman kacang ercis berbiji keriput. Perhatikan diagramnya, parental P besar, parental itu adalah induknya. Di sini induknya adalah tanaman dengan biji bulat, simbolnya B besar, disilangkan dengan B kecil, biji keriput. Gametnya B besar dan B kecil, sehingga keturunan pertamanya atau filial atau F1 B besar B kecil, yaitu biji bulat. Kemudian keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya, itu akan menghasilkan perbandingan genotip, yaitu B besar 1, B besar B kecil 2, dan B kecil 1. Atau bisa disingkat fenotipnya adalah ada 3 biji bulat dan 1 biji keriput. Hukum 2 Mendel. Mendel menggunakan dua sifat beda dari tanaman kacang ercis, yaitu bentuk dan warna biji. Mendel menyilangkan tanaman kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning dengan tanaman kacang ercis berbiji keriput berwarna hijau. Hasil persilangannya pada F1-nya, keturunan pertamanya, semuanya berbiji bulat kuning. Kemudian F1-nya disilangkan dengan sesamanya, diperoleh perbandingan F2-nya 9 bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 keriput kuning, dan 1 keriput hijau. Berdasarkan percobaan itu, Mendel mengambil kesimpulan bahwa setiap gen dapat berpasangan secara bebas dengan gen lain. Kesimpulan ini yang dikenal dengan hukum 2 Mendel atau hukum asortasi atau hukum berpasangan secara bebas. Berikutnya adalah macam-macam perkawinan dalam hukum Mendel. Yang pertama ada perkawinan resipok. Resipok ini merupakan perkawinan kebalikan dari yang semula dilakukan. Persilangan ini bertujuan untuk membuktikan induk jantan dan induk yang betina memiliki kesempatan yang sama dalam pewarisan sifat. Contohnya adalah persilangan dalam perkawinan resipok ini pada diagram persilangan antara bunga kuning dengan bunga hijau. Keturunan pertamanya semua berwarna hijau. Kemudian resipoknya, ketika menggunakan persilangan resipok, H besar untuk warna hijau ini disilangkan dengan H kecil atau yang berwarna kuning atau yang resesif. Dia akan menghasilkan perbandingan 3 berwarna hijau dan 1 berwarna kuning. Berikutnya perkawinan back cross atau perkawinan balik. Ini adalah perkawinan antara individu dengan salah satu induknya. Persilangan ini bertujuan untuk mencari genotip dari induk. Uji silang atau test cross. Uji silang ini adalah perkawinan individu F1 dengan induknya yang bersifat homozigot resesif. Persilangan ini bertujuan untuk mengetahui apakah individu induk bersifat homozigot ataukah heterozigot. Contohnya adalah tikus hitam disilangkan dengan induk tikus putih menghasilkan keturunan 50% tikus hitam dan 50% tikus putih. Bersifat heterozigot atau homozigotkah genotip tikus hitam tersebut? Nah, kalau semuanya tikus hitamnya semuanya berwarna hitam 100%, dia tikus hitam ini bersifat homozigot dominan. Berikutnya adalah penyimpangan semu terhadap hukum Mendel. Tidak semua hasil persilangan sesuai dengan hukum Mendel. Beberapa ilmuwan menemukan adanya penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan tersebut bersifat semu karena pola dasarnya masih sama. Kalau hukum Mendel itu menghasilkan keturunan 16 jumlahnya. Nah, penyimpangan ini jumlahnya juga masih 16. Tetapi penyimpangan semu ini memiliki banyak variasi jumlah genotip dan fenotipnya yang berbeda.
Ada lima interaksi gen terdapat yang menyimpang dari hukum Mendel ini. Yang pertama ada epistasis dan hipostasis. Yang kedua ada kriptomeri. Yang ketiga ada polimeri. Yang keempat ada gen komplementer. Dan yang kelima adalah atavisme. Interaksi alel misalnya adalah dominansi tidak sempurna. Ini contohnya adalah persilangan antara tanaman berbunga merah dengan tanaman berbunga putih. Tanaman bunga merah ini dengan genotip M besar dan tanaman bunga putih dengan genotipnya M kecil. Hasil keturunan pertama atau F1 dia menghasilkan 100% M besar M kecil atau tanaman bunga merah muda. Nah, kemudian untuk keturunan keduanya, tanaman bunga merah muda disilangkan dengan sesamanya, yaitu tanaman bunga warna merah muda juga akan menghasilkan genotip M besar M kecil dan M besar M kecil. Dari hasil persilangan, keturunan keduanya menghasilkan perbandingan 1:2:1. Kalian dapat menggunakan cara papan catur atau menggunakan cara garpu. Nah, di sini pada dominasi tidak sempurna menghasilkan 25% tanaman bunga merah M besar, 50% tanaman bunga merah muda M besar M kecil, dan 25% tanaman bunga putih M kecil. Berikutnya adalah kodominan. Kodominan ini adalah persilangan, contohnya persilangan antara ayam berbulu hitam disilangkan dengan ayam berbulu putih. Keturunan pertamanya menghasilkan ayam berbulu Blue Andalusia, B besar B kecil. Nah, pada keturunan keduanya, ayam berbulu Blue Andalusia disilangkan dengan sesamanya, menghasilkan keturunan 1:2:1 dengan 25% ayam berbulu hitam, 50% ayam berbulu Blue Andalusia, dan 25% ayam berbulu putih. Jadi kodominan ini menghasilkan sifat baru pada keturunannya. Kemudian alel ganda, ini adalah interaksi antar alel yang menyebabkan alel ganda pada kelinci yang memiliki warna bulu tertentu. Interaksi gen berikutnya adalah atavisme. Atavisme ini adalah interaksi dari beberapa pasangan alel. Atavisme ini merupakan interaksi beberapa gen yang menyebabkan tersembunyinya sifat keturunan untuk beberapa generasi. Contohnya adalah persilangan ayam berjengger atau berpial. Misalnya di sini persilangan antara ayam berjengger ros dengan ayam berjengger pi. Ros dengan genotipnya R besar, P kecil dengan pi R kecil, P besar. Keturunan pertamanya atau F1-nya itu menghasilkan ayam berjengger walnut atau R besar, R kecil, P besar, P kecil. Sedangkan keturunan keduanya ketika walnut disilangkan sesama walnut akan menghasilkan berbagai jenis jengger ayam. Dia akan menghasilkan 9 jengger walnut, 3 berjengger rose, 3 berjengger pi, dan 1 berjengger single. Jadi ada beberapa interaksi dari pasangan alel. Itu untuk atavisme. Yang ketiga, polimeri. Polimeri ini merupakan bentuk interaksi gen yang bersifat kumulatif atau saling menambah. Polimeri ini terjadi karena adanya interaksi antara dua gen atau lebih sehingga disebut gen ganda. Contohnya adalah persilangan gandum berbiji merah gelap M1 besar, M2 besar dengan gandum berbiji putih M kecil 1, M kecil 2. Diperoleh perbandingan fenotip F2-nya adalah merahnya 15 dan putihnya 1. Berikutnya adalah interaksi genetik yaitu kriptomeri. Kriptomeri ini adalah peristiwa gen dominan yang seolah-olah tersembunyi bila berada bersama gen dominan lainnya. Contohnya warna bunga Linaria marokana. Dia ditentukan oleh pigmen hemosianin dan sifat keasaman plasma selnya. Jadi pigmen hemosianin ini akan berwarna merah kalau bersama plasma yang asam dan akan berwarna ungu pada plasma yang bersifat basa. Ya. Contohnya persilangan
A besar, B kecil, yaitu bunga merah, disilangkan dengan A kecil, B besar bunga putih. Keturunan pertamanya menghasilkan bunga berwarna ungu. A besar, A kecil, B besar, B kecil. Kemudian F2-nya atau keturunan keduanya, bunga ungu, A besar, A kecil, B besar, B kecil, disilangkan dengan sesamanya akan menghasilkan sifat yang berbeda, seperti warna ungu yang akan muncul jika dominan A besar yang berinteraksi dengan B besar. Jadi seperti ada 9 bunga ungu, yaitu A besar dengan B besar. Jadi ketika ada A besar dengan B besar, itu akan menghasilkan warna bunga ungu. Kemudian ada 3 warna merah, itu interaksi antara A besar dengan B kecil. Kemudian ada 3 warna putih, itu adalah interaksi gen antara A kecil dengan B besar. Serta akan menghasilkan warna putih ketika A kecil, B kecil. Itulah kriptomeri. Jadi perbandingan fenotip F2-nya pada kriptomeri ini adalah 9 untuk ungu, 3 untuk merah, dan 4 untuk warna putih. Berikutnya adalah interaksi gen epistasis dan hipostasis. Epistasis dan hipostasis ini adalah sebuah atau sepasang gen yang menutupi ekspresi gen lain yang tidak sealel, disebut gen epistasis. Jadi gen yang dikalahkan dinamakan hipostasis. Nah, peristiwa ini disebut dengan epistasis dan hipostasis. Yang pertama ini contohnya adalah persilangan antara labu putih P besar, K besar dengan labu hijau P kecil, K kecil. F1-nya menghasilkan 100% labu berwarna putih. F2-nya labu putih disilangkan dengan labu putih, sesamanya akan menghasilkan perbandingan untuk labu putih 12 karena interaksi dari P besar, K besar. Jadi P besar itu warna putih itu mengalahkan warna hijau karena bersifat resesif. Kemudian labu kuning itu diciptakan karena ada K besar. K besar menyebabkan warna labu warna kuning. Kemudian kalau tidak ada yang huruf besar, berarti dia berwarna hijau. Jadi perbandingan di sini adalah labu putihnya 12, labu kuningnya 3, dan labu hijau 1. Kemudian contoh berikutnya, ini kalau yang tadi ini adalah epistasis dominan pada labu. Ada juga epistasis resesif pada tikus. Kemudian ada juga interaksi genetik berikutnya, komplementer namanya. Komplementer ini adalah gen yang saling berinteraksi dan saling melengkapi sehingga memunculkan fenotip tertentu. Jadi apabila ada salah satu gen yang tidak hadir, maka munculnya karakter fenotip tersebut terhambat. Contohnya adalah bunga tanaman kacang. Nah, tanaman berbunga putih, simbolnya C besar, P kecil, itu bunganya putih, dengan tanaman berbunga putih juga, tapi dengan simbolnya, dengan genotipnya C kecil, P besar. Ini akan menghasilkan perbandingan yang berbeda dari sebelumnya. F1-nya, keturunan satunya akan menghasilkan 100% berbunga ungu. C besar, C kecil, P besar, P kecil. Sedangkan bunga ungu disilangkan dengan sesamanya, keturunan keduanya ini akan menghasilkan perbandingan ungu berjumlah 9 dan 7 berbunga putih. Itulah yang disebut dengan gen komplementer. Gen komplementer ini gennya berinteraksi dan saling melengkapi sehingga memunculkan fenotip tertentu. Jadi kalau ada C besar dan P besar akan menciptakan warna ungu. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat ya.